البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 52. Qala al-muallif wafaqahullah, al-hadisul hadiya asyar, hadis yang ke-11 tentang keutamaan Al-Qur'an. Al-Qur'an sababun lirrif'ati fid dunya qabla al-akhirah. Bahwasanya Al-Qur'an menyebabkan ketinggian derajat, ketinggian posisi di dunia sebelum di akhirat. Jadi bukan hanya akhirat, di dunia pun orang ahli Quran itu dimuliakan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihih wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Yaqub ibn Ibrahim qala haddatsani Abi an Ibn Shihab an Amir ibn Wasilah anna Nafi' ibn al-Harith laqiya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bi Usfan. Bahwasanya Nafi' ibn al-Harith yang menjadi gubernur di Makkah, beliau berjumpa dengan Umar di Usfan. Wa kana Umar yasta'miluhu ala Makkah. Umar menjadikan dia sebagai amil, sebagai pekerja, sebagai yaitu gubernur di Makkah. Faqal man ista'malta ala ahlil wadi. Tatkala Umar melihat bahwasanya Nafi' ada di sini, maka beliau bertanya, siapa yang engkau pekerjakan untuk memimpin penduduk lembah Makkah itu sebagai penggantimu? Faqal Ibnu Abza. Maka Nafi' mengatakan, yaitu Ibnu Abza. Qal wa man Ibnu Abza. Umar tanya, Ibnu Abza itu siapa? Qal maula min mawalina. Dia salah satu dari bekas hamba sahaya kami. Qal fastakhlafta alaihim maula. Apakah engkau menjadikan penggantimu untuk memimpin Makkah itu bekas hamba? Qal innahu qari'un li kitabillahi azza wa jal. Maka Nafi' mengatakan, sesungguhnya Ibnu Abza ini adalah pembaca kitabullah azza wa jal. Berarti apa? Memang rajin membaca. Jika sampai dikatakan qari. Wa innahu alimun bil faraid, dan sesungguhnya dia itu alim terhadap ilmu faraid, ilmu warisan. Berarti apa? Dia faqih. Faraid yang susah untuk sebagian fuqaha pun dia paham. Qala Umar, amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qala, amma inna. Amma di sini harful istiftah dan tanbih. Boleh diartikan apa? Ketahuilah sesungguhnya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kelompok orang dengan kitab suci ini, wa yadha'u bihi akharin, dan dengan kitab ini pula dia merendahkan, menghinakan kelompok-kelompok yang lain. Berarti kunci kemuliaan ada pada Al-Qur'an. Kita baca catatan kakinya, hadza yadullu ala anna li'tina'a bi ilmil Qur'an sababun lirrif'ah. Ini menunjukkan bahwasanya mencurahkan perhatian kepada ilmu Qur'an itu menjadi sebab tingginya derajat. Qala al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah wa fihi minal fiqh. Di dalam hadis ini ada fikih, ada pemahaman annal Qur'an kama yarfa'ullahu azza wa jalla bi hifdhihi wal amali bihi aqwama. Bahwasanya Al-Qur'an sebagaimana Allah azza wa jalla dengan itu, dengan dihafalkannya Qur'an dan diamalkannya Qur'an, Allah azza wa jalla mengangkat beberapa kelompok orang
Dengan sebab apa? Mereka menghafalkan Quran dan mereka mengamalkan Al-Quran. Memang apa berat masa-masa penghafalan, keras, pahit. Anda lihat sendiri di Damas itu ada orang-orang yang sampai kejam memukuli adik-adiknya. Kita sekedar apa? Paling ucapan yang tegas, ucapan yang keras, tapi tak sampai kita memukuli. Banyak, bahkan sebagian ulama pun dengan cara memukuli anaknya biar anaknya betul-betul bersungguh-sungguh belajar menghafalkan Al-Quran. Ada itu sampai apa? Ada orang yang menyiksa keluarganya, menyiksa anak-anaknya pakai pipe, dipukuli bahkan di depan umum. Sampai kita mengingatkan, tak boleh sekejam itu. Ini melampaui batas. Sampai apa? Sampai belakangnya itu sampai merah-merah dan seterusnya, sampai dia nangis-nangis di depan umum, di depan masjid. Jelas ini berlebihan. Baik. Walaupun mungkin niatnya baik agar adik-adiknya itu hafal Quran, tapi tak perlu sampai separah itu. Yang penting apa? Kita bersungguh-sungguh mendisiplinkan mereka, tidak menjadi suatu permainan yang diremehkan, tapi tak perlu sampai separah itu, menyiksa seperti yang pernah nampak itu di Damat sana. Baik. Intinya adalah bersungguh-sungguh karena ini hasilnya akan diraih oleh anak-anak tersebut sendiri. Kalau dia sudah hafal Quran dan dia paham isinya, kemudian bersemangat untuk mengamalkannya. Memang proses untuk menghafal dan proses belajar ini pahit, menyakitkan. Fakadzalika yakhfidhu bihi akharin. Maka demikian pula Allah akan merendahkan dengan Quran itu beberapa kelompok yang lain. Sifatnya apa? Adha'uha. Mereka menyia-nyiakan Al-Quran. Walam ya'malu bihi bima umiru bihi fih. Mereka tidak mengamalkannya dengan apa yang mereka diperintahkan di dalam Quran itu untuk dilaksanakan. Tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Ini lafadznya agak panjang, tapi intinya tidak melaksanakan perintah yang ada dalam Al-Quran. Selesai dari Al-Ifsar. Wa qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah wa qauluhu innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama. Kata Al-Qurtubi rahimahullah tentang sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa kelompok orang, yakni yusyarrif, yaitu apa? Memuliakan, orangnya jadi mulia. Ditanya, siapa itu qari yang indah sekali? Disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Keluarganya pun ikut terangkat, orang tuanya juga ikut terangkat. Baik. Wa yukramu, ini kembali ke Allah. Wa yukrimu fid dunya wal akhirah. Allah memuliakan, ini hampir sama ya. Yusyarrifu dan yukrimu. Cuma syaraf itu intinya pada kemuliaan. Kalau karom intinya adalah kemuliaan dan kedermawanan, yaitu diberi berbagai pemberian. Jadi bukan hanya dimuliakan, tapi Allah juga akan memberikan berbagai pemberian pada dia. Di dunia dan di akhirat. Bisa babi wadzalika bisa babi li'tina'i bih. Kata Al-Qurtubi, itu disebabkan karena dia mencurahkan perhatian pada Quran. Wal ilmi bih, dan dia mengilmui Quran. Dia tahu ilmunya, bukan sekedar membaca, bukan sekedar tahu tajwid, tapi betul-betul paham untuk apa Quran diturunkan dan kemana ayat ini diarahkan. Wal amali bima fih, dan mengamalkan isinya. Jelas Quran setelah kita tahu, memang tujuannya adalah untuk kita melaksanakan isinya. Wa yadau yahqiru, yaitu menghinakan. Wa yusaghiru, merendahkan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Wa dzalika bisababi tarkih, itu disebabkan karena dia meninggalkan Quran. Wal jahli bih, dia tidak tahu tentang Quran. Rugi orang sudah apa? Berpuluh-puluh tahun hidup tapi tak paham Quran dan seterusnya, ini rugi. Padahal itu kitab suci dia. Wa tarkil amali bih, dan dia meninggalkan pengamalannya, tak mau mengamalkan isinya. Selesai dari Al-Mufhim. Wa qala Allamatut Tibi rahimahullah fi syarhi hadzal hadis, di dalam syarah hadis ini At-Tibi mengatakan man qara'ah wa amila bi muqtadah
Yang Allah tinggikan derajatnya adalah orang yang membacanya dan mengamalkan tuntutannya, mukhlisan, dalam keadaan ikhlas. Berarti kalau dia menghafal Quran tujuannya agar nanti waktu taraweh memang dia di charter atau di booking, nanti digaji sekian juta kalau di Indonesia. Di sini mungkin beberapa ribu. Nah, niatnya itu tentunya apa? Ini tak ikhlas. Atau dia menghafalkan Quran dengan tujuan agar nanti sering dijemput untuk membaca Quran di pekuburan. Jelas ini adalah tidak ikhlas. Kalau niatnya adalah seperti itu dan lain-lain. Atau niatnya memang ingin dipuji-puji orang. Jelas ini tak ikhlas. Maka amalannya gugur tentunya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'uh. Hanya kepada Allah lah ucapan yang baik itu naik dan amal soleh mengangkatnya, mengangkat ucapan yang baik. Apa ucapan yang paling baik? Yaitu kalamullah. Baik. Lalu bagaimana agar terangkat dengan amal soleh? Berarti memang selain membaca Quran, dia juga mengamalkan isinya. Walaupun kita tahu kita bukan orang sempurna, kita masih kurang banyak sekali, tapi ada usaha untuk berusaha mengamalkan isinya sedikit demi sedikit sambil memperbaiki kekurangan yang ada. Wa man qara'ahu mura'iyan, barang siapa membaca Quran dalam keadaan riya, ia cari pujian orang, yadha'uhu asfalas safilin, Allah akan menghinakan dia ke derajat yang paling rendah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya Ta'ala ya, bukan Ta'ali, ini paling titik duanya harus dibuang. Walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum adzabun syadid, dan orang-orang yang membuat tipu daya yang buruk, mereka akan mendapatkan siksaan yang keras. Wa makru ulaika huwa yabur, dan tipu daya mereka itulah yang hancur. Baik. Membuat makar menggunakan kalamullah bukan untuk agar nama Allah ditinggikan, tapi agar dirinya lah yang diangkat-angkat orang. Ini membuat makar, menggunakan agama bukan untuk memuliakan Allah, tapi malah untuk jadi kendaraan agar dirinya sendiri yang diagung-agungkan orang. Jelas ini makar dan ini tak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Selesai dari Al-Kasyif. Kita baca satu hadis lagi, muka surat yang 53 itu ya. Al-haditsus tsaniya asyar, hadis yang ke-12. Al-hadhiqu bi qiraatil Qur'an azimul manzilah ma'al malaikatil kiram. Orang yang pakar di dalam membaca Al-Quran, hadhiq, pakar, pandai, mahir, dia itu agung posisinya, kedudukannya, disertai dengan para malaikat yang mulia. Dalilnya qala al-Imam Muslimun rahimahullah fi sahihih. Ini kurang hak ya, sahihih. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Ubaid Al-Ghabri jami'an. Mereka berdua meriwayatkan an Abi Awanah. Qala bin Ubaid, yaitu Muhammad, haddatsana Abu Awanah an Qatadah an Zurarah bin Ibni Aufa. Qadi, kalangan tabi'in, tapi ahli Quran. Bahkan apa, beliau wafat ketika sedang mempelajari Al-Quran, saking dahsyatnya ayat yang tengah dibaca itu. Baik, ini Qadi. An Sa'ad bin Hisham an Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia disertai dengan safarah. Safarah ini adalah pencatat kitab suci. Para malaikat pencatat sifr, yaitu apa? Kitab suci. Safar ya, safar. Kitab suci, kitab-kitab, kitab yang tebal asal dari safar. Al-kiram yang mulia, al-bararah yang berbakti. Tapi yang lain pun tidak disia-siakan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fi, dan orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan terputus-putus, Indonesia mengatakan apa? Terbata-bata, yaitu sangkut-sangkut, istilahnya tak lancar. Wa huwa alaihi syak, Quran itu masih terasa susah bagi dia, lahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca dan pahala kesungguhan. Baik, kita baca catatan kakinya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wal mahir al-hadhiqul kamilul hifdz.
Orang yang mahir adalah orang yang pakar, yang sempurna hafalannya. Ya, kalau dia tak menghafal dengan baik, boleh jadi sangkut-sangkut juga itu. Tapi biasanya yang bacaannya lancar ini yang hafal. Semakin hafal semakin lancar. Alladzi la yatawaqqafu wa la yashuqu alaihil qiraah, yang dia tidak berhenti. Yaitu apa? Ucapannya tidak terpotong-potong, tidak sangkut-sangkut. Dan qiraah itu tidak susah bagi dia. Bijaudati hifdzihi wa itqanih, dengan bagusnya hafalan dia dan kemantapannya. Selesai dari Syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim. Nah, ini yang memang levelnya level paling tinggi di dalam hadis ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal muradu bihi huna jaudatut tilawah ma'a husnil hifdz. Yang dimaksudkan dengan kemahiran di sini adalah bagusnya bacaan disertai dengan bagusnya hafalan. Jaudah bagus, husn juga bagus ya. Selesai dari Fathul Bari. Wal mahiru bil Qur'an li'uluwi manqabatihi indallahi ta'ala. Orang yang mahir terhadap Al-Quran, mahir dalam membaca, dikarenakan tingginya kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala, yusahibuhu ashabul karam, dia akan disertai oleh para pemilik kemuliaan, walbir, pemilik kebajikan, wa hifdzil lauh, dan para penjaga lauhul mahfud, minal malaikah alaihimussalam, dari kalangan malaikah alaihimussalam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal muradu bis safarah al-katabah. Yang dimaksudkan dengan safarah adalah katabah. Ini wazan fa'alah, artinya jamak. Jam'u safir, mithlu katib, waznuhu wa makna. Ini sama, yaitu penulis, juru tulis. Baik, seperti apa? Lafaz kafarah, orang-orang kafir. Yang lain apa? Fasaqah, orang-orang fasik. Ini pola jamak. Demikian pula di sini safaroh, yaitu para pencatat, para penulis. Katabah, para penulis. Wahum huna alladzina yanquluna minal lauhil mahfuz. Kata Al-Hafidz, mereka para malaikat itu di sini adalah para malaikat yang menyalin dari lauhul mahfuz, disalin ke kitab yang lain, terserah Allah Ta'ala. Fa wusifu bil kiram, mereka disifati sebagai para malaikat yang mulia, ay al mukramin, yang dimuliakan, indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Wal bararah ay al muti'in, orang-orang yang berbakti, yaitu orang-orang yang taat. Maksudnya orang di sini malaikat di situ ya. Al mutahharina minadz dzunub, yang disucikan dari dosa-dosa. Selesai dari Fathul Bari. Kita habiskan sekalian ini muka surat ini. Wal mahiru bil Qur'an aktsaru ajran minalladzi yashuqu alaihil Qur'an. Orang yang mahir membaca Quran lebih banyak pahalanya daripada orang yang masih susah membaca Quran. Caranya gimana? Memang sering-sering baca, lama-lama akan menempel juga di hati kita itu. Seperti kita baca Al-Fatihah, diulang-ulang terus, lama-lama hafal. Demikian pula baca juz amma, demikian pula berikutnya. Yang penting rajin baca, lama-lama jadi mahir tanpa kita sadari itu. Yang penting apa? Rajin, diulang-ulang terus. Dan pahala, semakin hafal, semakin apa? Banyak pahalanya. Karena menunjukkan apa? Semakin lancar. Dijamin dengan hadis ini pahalanya lebih banyak daripada yang susah membaca Quran. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, qala al-Imam ay al-Maziri, yahtamilu ayyurida bil ajraini al-ajrul ladzi yahsulu lahu fi qiraati hurufil Quran. Ada kemungkinan yang dimaksudkan dengan dua pahala untuk orang yang susah tadi, yaitu yang pertama apa? Pahala yang dia perolehi karena membaca huruf-huruf Quran. Yang kedua, wa ajrul masyaqqah allati tanaluhu fil qiraah. Pahala kesulitan yang dia alami di dalam membaca. Dia sudah berusaha walaupun susah. Ini ada pahalanya, tidak sia-sia. Qala al-Qadhi laisa fihi dalilun ala annahu a'dhamu ajran minal mahir. Namun tidak ada di dalam hadis tadi dalil bahwasanya orang yang susah payah membaca Quran berarti pahalanya lebih besar daripada orang yang mahir. Baik. Yang mahir pun sejak awal juga awalnya pun susah payah.
sampai bersungguh-sungguh sampai akhirnya mahir. Tak mungkin setelah itu malah kalah dengan orang yang baru awal-awal, sehingga kesungguhannya tidak sebanyak orang yang sudah mahir. Yang mahir itu sudah melewati rintangan beraneka ragam. Jelas yang mahir lebih banyak pahalanya, usahanya jelas lebih banyak. Ini secara umum. Wala yasihu hadza idza kana aliman bih, dan ini tidak sah apabila dia itu alim terhadap Quran. Li'anna man huwa ma'as safarah famanzilatuhu 'azimah, karena orang yang sampai disertai oleh para malaikat pencatat, maka posisi dia itu agung. Walahu ujurun katsirah, dia memiliki pahala-pahala yang banyak. Walam tahsul hadhil manzilatu li ghairi, posisi ini tidak didapatkan oleh orang lain, mimman lam yamhar maharatah, dari kalangan orang yang tidak mencapai kemahiran dia. Wala yusawi ajra man alima bi ajri man lam ya'lam, tentunya Allah tidak menyamakan antara pahala orang yang tahu dengan pahala orang yang tidak tahu. Jelas orang yang mahir dia sudah tahu, makanya lancar dia. Sudah tahu habis ini karena hafalannya sudah bagus. Tahu setelah ain itu adalah ya. Nah, yang belum hafal masih susah payah karena belum sebanyak orang yang tadi membacanya. Tentunya apa? Dia tidak banyak tahu setelah huruf ini huruf apa. Baik. Fa kaifa yafdhuluh, maka bagaimana yang tidak tahu justru lebih tinggi pahalanya daripada yang tahu, setara pun tidak. Baik. Ini keadilan dari Allah Ta'ala. Baik. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Hadza yadullu ala ahammiyatil hifdz lil Qur'an. Ini juga menunjukkan tentang pentingnya menghafal Al-Qur'an. Walidzalik anna hadzal hadis akhrajahul Bukhari. Maka dari itu hadis ini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Lafadznya apa? Asal hadis muttafaqun alaih, tetapi sengaja ana pilihkan lafaz pertama riwayat Muslim, lafaz yang terakhir riwayat Bukhari untuk menjelaskan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lafaz, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lah. Perumpamaan orang yang membaca Quran dalam keadaan dia hafal. Tentunya hafal setelah apa? Susah payah itu, berulang-ulang sampai akhirnya hafal. Makanya pahalanya tak disia-siakan oleh Allah, pahalanya lebih tinggi. Malaikat pun sampai menyertai dia setelah dia berjaya. Ma'as safaratil kiramil bararah, disertai oleh para malaikat pencatat, malaikat yang mulia dan berbakti. Wa matsalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu. Oh, perumpamaan orang yang membaca Quran dalam keadaan dia masih terus memeriksa, karena dia belum hafal maka dia masih periksa satu-satu, setelah ini hurufnya apa. Adapun yang hafal biasanya terkadang tanpa periksa pun langsung lancar saja bicara mengucapkan ini. Tapi untuk orang yang kedua dia masih harus periksa sikit-sikit. Wa huwa alaihi syadid, dan Quran itu masih terasa susah bagi dia, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala bukan hanya 1. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.